warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Baru akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Fitriani dari UPTD SD Negeri 145 Baru. Di samping kanan saya Prismawati dari UPTD SD Negeri 25 Baru. Dan di samping kiri saya Muhammad Abra dari UPTD Negeri 150 Baru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risna. Waalaikumsalam, Pak Abra. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, hari ini saya dan Bu Risna akan mengadakan coaching. Nah, sebelum kita mulai, kita ngobrol dulu, bicara dulu. Setelah coaching nanti selesai, kita akan bicara kembali, membicarakan tentang apa yang Bu Risna sudah lakukan di fase menjadi coach dan coachingnya. Nah, jadi sebelum Bu Risna mengadakan coaching, di sini kita akan mendiskusikan dulu terlebih dahulu yang terkait dengan penilaian dari sesi coaching Bu Risna nanti. Nah, pertama yang perlu saya sampaikan bagaimana Bu Risna pada saat coaching menggunakan alur Tirta. Mungkin Bu Risna sudah tahu apa itu alur Tirta. Kemudian yang kedua, saya ingin tahu apakah Bu Risna sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot yang menuntun coach menumbuhkan potensinya atau memberikan solusi dari permasalahan coach. Nah, yang ketiga yang terakhir, apakah coach mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Risnawati. Nah, selanjutnya, saya ingin menambahkan tentang prinsip coach yang dilakukan Bu Risnawati. Mungkin Bu Risna sudah membaca di modul yang mana itu yang dimaksud dengan prinsip dari coaching. Saya cuma mengingatkan Bu Risnawati. Yang pertama itu ada kemitraan, praktek kreatif, dan juga bagaimana bisa memunculkan potensi coaching. Oke, Bu Risna, siap? Siap. Nah, di sini saya mau tanya rencana Bu Risnawati terkait kompetensi coaching, apa yang Bu Risnawati ingin kembangkan dari sesi coaching nanti. Oke, jadi baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi nanti yaitu ada 3. Oke. Yang pertama itu hadir penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Oke. Dan yang ketiga yaitu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, karena menurut saya pertanyaan berbobot itu stimulus untuk coach untuk memberikan jawaban juga berpengaruh solusi yang akan diberikan oleh coach saya. Oke, betul sekali, Bu. Nah, yang terakhir ini, Bu. Kira ada 3 kompetensi yang Bu Risnawati ingin kembangkannya. Kira selanjutnya kompetensi mana yang paling spesifik Bu Risnawati ingin observasi dari coachingnya kali ini? Saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Harapannya saya bisa lebih menciptakan pertanyaan yang variatif namun tetap berbobot pada coach saya. Oke, luar biasa. Jadi ini Bu Risnawati sudah mempersiapkan mempersiapkan secara maksimal kegiatan kita pada hari ini. Jadi luar biasa persiapan Ibu Risna untuk persiapan kita kali ini. Nanti Bu Risna kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi sesi coaching yang Ibu Risna sudah lakukan. Oke, Ibu Risna, terima kasih atas kesempatannya. Silakan melanjutkan sesi coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Risna. Bagaimana kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, kemarin malam kan Ibu Fitri WA saya nih, katanya mau berdiskusi dengan saya. Apa tujuan Ibu ingin berdiskusi dengan saya? Begini, Bu, tujuan saya ingin berdiskusi dengan Ibu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi di sekolah. Memang masalahnya itu seperti apa, Ibu? Begini, Bu, di sekolah saya itu
kami banyak guru-guru, namun masih banyak guru-guru yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Seperti apa Bu maksud saya itu? Di sekolah saya itu ada guru-guru yang tidak mau menggunakan teknologi sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah. Dia menggunakan pembelajarannya dengan metode ceramah saja. Setelah dia melakukan metode ceramah, dia memberikan tugas kepada siswa. Dan akhirnya siswa ini merasa jenuh dan bosan. Dan saya di sini Bu, saya merasa sangat janggal karena sarana dan prasarana yang ada di sekolah sudah tersedia. Dan ketika saya sampaikan kepada rekan sejawat ini untuk melakukannya, dia tidak mau dengan alasan bahwa dia itu sudah lebih senior daripada saya. Nah, dari tujuan yang Ibu tadi sudah sampaikan, memang masalah yang Ibu Fitri tadi itu seperti apa itu, Bu? Masalahnya itu rekan sejawat saya tidak mau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekolah, Bu, karena dia merasa lebih wow lah daripada saya, apalagi kan saya di sini junior. Dia mengatakan bahwa saya menciptakan banyak generasi ini tanpa menggunakan sarana prasarana yang Ibu sarankan, seperti itu. Betul sekali, Bu. Nah, setelah tadi itu, menurut Ibu rencana apa yang Ibu akan lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Ibu? Rencana saya, Bu, saya akan monitoring langsung kepada guru tersebut dengan menggunakan pendekatan pelan-pelan. Kemudian setelah itu pelan-pelan saya dekati sambil saya ajarkan begini cara menggunakannya. Karena kita paham lah, Bu, masalah senior, dia kadang itu sebenarnya ingin membutuhkan bantuan dari kita, tapi dia merasa malu. Jadi dengan sendirinya saya akan mencoba mendekatinya secara langsung dan memberikan solusi yang baik dalam untuk melaksanakan proses pembelajaran mengajar di kelas agar anak-anak atau murid-murid itu merasa senang dalam belajar dan antusias dalam belajar. Baik, Bu. Jadi selain memonitoring, langkah apa lagi yang Ibu Fitri akan lakukan? Rencana saya, Bu, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah bahwa saya akan melakukan workshop dengan meminta bantuan kepala sekolah sehingga mereka semua yang rekan sejawat yang ada di sekolah ini tergerak untuk mengikuti workshop tersebut. Kemudian workshop tersebut akan meningkatkan keprofesionalan rekan sejawat dalam proses PBM. Betul sekali, Bu. Nah, dari yang saya dengar tadi, Ibu Fitri kan menyebutkan ada 2 hal yang Ibu mau lakukan. Nah, hal yang mana yang perlu Ibu lakukan yang terlebih dahulu? Yang terlebih dahulu yang akan saya lakukan yaitu, Bu, memonitoring langsung kepada rekan sejawat. Kenapa, Bu? Karena memonitoring langsung kayaknya mudah saya lakukan dibandingkan dengan workshop. Karena workshop itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih maksimal lagi. Seperti itu, Bu. Betul sekali, Bu. Baik, Bu, kalau seperti itu, kapan Ibu akan melaksanakan? Insya Allah saya akan melaksanakan monitoring langsung kepada rekan sejawat saya nanti ini minggu depan rencana saya. Minggu depan ya, Bu? Lebih cepat, lebih baik ya, Bu? Iya. Nah, menurut Ibu, kemampuan guru untuk menggunakan IT dalam proses belajar mengajar itu berada di level mana, Ibu? Kalau saya mau kasih persen, Bu, dari 0 sampai 10, menurut saya kemampuannya berada di level 5. Berada di level. Memang Ibu maunya berada di level mana? Begini, Bu, maunya saya setelah saya melakukan monitoring dengan rekan sejawat saya ingin mencoba meningkatkan levelnya dari level 5 ini ke level 7. Kenapa, Bu, dengan saya targetkan level 7? Karena apabila saya ingin merubah sesuatu, saya harus pelan-pelan, saya harus naik tangga pelan-pelan. Kemudian ketika ingin mencapai sesuatu yang puncak, tidak langsung diraih puncaknya. Seperti itu. Betul sekali itu, Bu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus memulai dari awal dulu, pelan-pelan dulu. Nah, baik, Bu, apa yang bisa Ibu dapatkan dari
pertemuan kita pada hari ini? Alhamdulillah saya bisa dapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Nah, setelah mendapatkan solusi, kira-kira menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi kita? Alhamdulillah saya sangat merasa lega dengan berdiskusi dengan Ibu. Baik Bu, mungkin cukup sekian pertemuan kita untuk mendiskusikan yang permasalahan Ibu. Selanjutnya minggu depan kita akan bertemu lagi untuk mengadakan refleksi bagaimana peningkatan di sekolah Ibu. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching? Luar biasa Pak, karena di mana ternyata coach saya ini mengalami permasalahan yang membuat dia terbebani Pak. Oke, jadi percakapan tadi, apakah proses coachingnya sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta? Menurut saya Pak, sudah sesuai dengan alur Tirta. Oke, ya Pak. Lagi-lagi itu tidak apa-apa. Ya betul Bu, tadi saya juga melihat dan turut mendengarkan Ibu memang sudah melaksanakan alur Tirta dengan baik ya. Nah, di awal tadi kan Ibu Risna ingin mencoba mengembangkan kompetensi coachingnya. Kira-kira yang sudah Ibu kembangkan dari percakapan Bu Risna juga sudah berhasil memberikan pertanyaan berbobot kepada si coachingnya. Jadi mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan terkait catatan saya saat menjadi observer Ibu tadi. Nah, terakhir Bu Risna yang ingin saya tanyakan di sini, kompetensi apa yang ingin digali atau yang ingin dikembangkan agar proses coaching berikutnya itu berjalan lebih baik lagi? Oke Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan agar proses coaching saya itu selanjutnya lebih baik lagi, yaitu yang pertama saya harus lebih banyak berlatih Pak. Saya harus berlatih, baik itu saya berlatih kepada rekan sejawat ataukah ke peserta didik saya. Mungkin itu Pak, karena ala biasa karena terbiasa. Oke. Ala bisa karena terbiasa Pak. Oke, terbiasa. Jadi baik Bu, jadi bagaimana memberikan pertanyaan berbobot menurut Ibu? Pertanyaan berbobot itu seperti apa sih menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak, yang pertanyaan yang berbobot itu yang seperti yang tidak menjas dan di mana di sini selain dari tidak menjas bahwa coach sudah melakukan kesalahan atau tidak melebeli, tidak menggiring opini, tapi justru pertanyaan yang memancing coach berpikir bahwa dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke Bu, baik. Jadi kendala apa yang Ibu hadapi saat melakukan memunculkan pertanyaan yang berbobot tadi? Kendalanya seperti apa? Jadi kendala yang saya hadapi Pak ketika saat saya tidak fokus dan tidak hadir sepenuhnya serta benar-benar harus paham dengan masalah yang dialami oleh coach saya Pak. Oke, coach jadi saya. Kurangnya fokus Budi? Iya Pak. Oke. Nah, baik Bu, menurut Ibu Risna sebagai seorang coach nantinya kita ratingkan dari 1 sampai 10, kira Ibu berada di level berapa? Karena di sini Pak saya baru belajar tentang coaching, jadi saya merating diri saya itu berada di level 7 dan semoga kedepannya itu akan lebih meningkat Pak. Oh, level 7 ya. Nanti semakin berlatih Bu, semakin bertambah. Nah, teknik kira langkah apa atau teknik yang Ibu lakukan untuk mengasah kemampuan coaching Ibu? Untuk mengasah kemampuan coaching saya, teknik yang saya lakukan yaitu saya lebih sering berlatih. Iya, lebih sering mengoci teman, lebih sering mengoci siswa saya ketika mereka mempunyai permasalahan-permasalahan. Mungkin seperti itu Pak. Baik Bu Risna, karena waktu yang membatasi kita,
Saya ucapkan selamat kepada Bu Risna karena sudah melakukan proses coaching dengan baik. Semoga kita kedepannya ada kesempatan bertemu lagi dan Bu Risna bisa berbagi cerita tentang pengalaman coaching Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.